Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Pada hari ini saya ingin cerita pengalaman saya dalam menggunakan kartu kredit. Jadi, saya pertama kali menggunakan kartu kredit itu sejak tahun 2014. Tahun pertama saya bekerja di kantor. Jadi, alasan saya pada waktu itu untuk mengajukan kartu kredit adalah agar bisa bertransaksi secara online di luar negeri. Dulu lagi zamannya untuk masukin barang dari luar negeri ke Indonesia melalui website eBay dan Amazon untuk kemudian dijual lagi karena selisih harga barangnya yang sangat jauh. Kita bisa mendapatkan keuntungan 20 sampai dengan 40% dari harga barang tersebut. Anggaplah kita punya modal 10 juta, kita bisa jual dengan harga 12 sampai dengan 14 juta. Nah, itu semua bisa kita lakukan tanpa modal sama sekali karena modalnya itu hutang dari kartu kredit, dan kalau kita bayar seluruh tagihan tersebut sebelum tanggal jatuh tempo, bunganya adalah 0%. Jadi kita bisa menghasilkan uang hanya dengan memiliki kartu kredit. Nah, persoalan dari barangnya itu kita bisa jual sendiri ya, jadi kita masukin barang dengan modal sendiri, atau kita bantu orang lain untuk melakukan pembayaran atas barang yang ingin mereka beli dari luar negeri. Nah, kalau model yang pertama, tadi kita masukin dan jual barang sendiri, itu kan keuntungannya udah jelas ya. Tapi kalau misalkan model yang kedua, itu keuntungannya dari mana nih? Kita dapat keuntungan dari selisih kurs dan jasa atas transaksi yang kita bayarkan. Jadi biasanya per barang itu kita bisa untung sekitar 50 sampai dengan 100 ribu rupiah. Dua cara menghasilkan uang dari modal kartu kredit ini terbukti bisa menghasilkan uang teman-teman. Saya menjalankannya sekitar 2 sampai dengan 3 tahun sampai akhirnya terpaksa tutup ya di sekitar tahun 2017 karena menurut saya waktu itu ada bisnis yang lebih potensial. Tapi itu tidak menutup bukti dan fakta bahwa memiliki kartu kredit bisa memberikan kalian peluang penghasilan. Jadi saat ini saya mempunyai 4 kartu kredit dari 4 bank yang berbeda. Yang pertama adalah dari Bank HSBC, Mandiri, BCA, dan terakhir dari Bank Mega. Kartu kredit pertama saya peroleh dari Bank HSBC itu pada tahun 2014. Buktinya kalian bisa lihat di email ini teman-teman, di mana saya mendapatkan email notifikasi tagihan pertama dari Bank HSBC pada tanggal 21 Oktober 2014. Tagihan ini bentuknya bisa dua ya, bisa soft copy yang dikirimkan melalui email atau hard copy yang dikirimkan melalui kurir ke alamat tempat tinggal kita. Tapi harganya berbeda, lebih murah kalau dikirimkan lewat email, itu cuma 5.000 per bulannya. Jadi saya menyarankan untuk kalian yang memiliki kartu kredit, lebih baik untuk lembar tagihannya dikirimkan melalui email saja. Itu adalah pelajaran pertama yang mungkin bisa kalian ambil dari pengalaman saya menggunakan kartu kredit. Lalu pengalaman yang kedua adalah saya ingin cerita bahwa yang namanya kartu kredit itu kan punya limit ya teman-teman. Dan limitnya ini bisa naik atau turun seiring dengan perjalanan kita menggunakan kartu kredit tersebut. Ambillah contoh kartu kredit HSBC yang merupakan kartu kredit pertama saya. Itu saya peroleh waktu itu limit pertamanya adalah 15 juta rupiah. Dan berselang 8 tahun kemudian, limitnya udah meningkat 3 kali lipat, dan kalian bisa lihat di bukti ini, saya sudah mendapatkan limit sebesar 45 juta dari kartu kredit HSBC saya. Jadi yang namanya limit kartu kredit itu tidak selalu tetap, tapi bisa naik dan bisa turun, tergantung dari cara kita menggunakan kartu kredit tersebut. Lalu pelajaran lain yang bisa saya ambil dari pengalaman saya dalam menggunakan kartu kredit adalah dari cerita tadi. Tadi kan saya udah cerita ya bahwa motivasi saya pada awalnya untuk apply kartu kredit adalah untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga 0% untuk kepentingan transaksi online teman-teman. Nah, kalian tentunya bingung, kok bisa pinjamannya 0%? Jadi gini nih, kalau misalkan kalian pakai limit dari kartu kredit kalian, misalkan tadi saya habiskan limit saya sebesar 45 juta kayak gitu ya, dan saya bayarkan sebelum tanggal jatuh tempo, itu saya bisa mendapatkan bunga 0% teman-teman. Jadi tidak ada bunga dan biaya administrasi sama sekali. Saya hanya cukup bayar sesuai dengan pemakaian saya. Oleh karena itu adalah salah satu keuntungan bagi para pengguna kartu kredit, makanya banyak banget orang yang pengen apply kartu kredit. Nah, mungkin kalian yang pengen bisnis yang perputaran uangnya cepat kayak gitu ya, kurang dari 30 hari, kalian mungkin bisa mempertimbangkan untuk mendapatkan modal dari kartu kredit. Yang penting kalian bayarkan seluruh tagihannya sebelum tanggal jatuh tempo,
Dengan begitu, kalian bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga 0%. Dan melanjutkan cerita ini, pada awalnya itu saya sangat disiplin dalam menggunakan limit dari kartu kredit saya. Begitu ada tagihan, langsung saya bayar. Ada tagihan, langsung saya bayar. Jadi tidak ada bunga dan biaya administrasi sama sekali pada awalnya, teman-teman. Inilah salah satu ya mungkin kelemahan manusia kayak gitu ya, dan saya juga punya kelemahan dalam menggunakan kartu kredit. Yang awalnya saya pakai untuk bisnis, lama-lama saya gunakan untuk kepentingan konsumtif. Yang awalnya saya bayar lunas semua, kemudian saya tidak bayar lunas lagi, teman-teman. Tapi kalau misalkan ada tagihan, saya ubah menjadi cicilan, entah itu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Yang pasti yang namanya tagihan dari kartu kredit, kalau misalkan kita ubah jadi cicilan, itu bunganya juga rendah, teman-teman. Bahkan dalam beberapa kasus, kita bisa mendapatkan cicilan 0%. Nah, kesalahan dari saya adalah limit ini tidak saya pakai untuk bisnis lagi, tapi saya pakai untuk keperluan konsumtif seperti traveling. Jadi, saya mendapatkan manfaatnya sekarang, saya mendapatkan kesenangannya sekarang, tapi saya harus bayar kesenangan ini terakhir, berikutnya kayak gitu ya. Padahal kalau dulu kan kita diajarin untuk nabung dulu, baru menikmati. Nah, kalau sekarang sejak memiliki kartu kredit, saya jadi nikmatin dulu, baru bayar kemudian. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran terakhir dari pengalaman saya dalam menggunakan kartu kredit. Jadi yang namanya kartu kredit itu kan kita harus bayar cicilannya ya, kalau ada ya. Nah, pada waktu itu kalau kita nggak bayar cicilannya, ya sampai sekarang sih, kita akan terkena bunga dan biaya administrasi yang besarnya tidak sedikit. Ya minimal kita harus mampu bayar 10% dari total tagihan agar kita tidak terkena penalti, teman-teman. Nah, waktu itu ceritanya besarnya cicilan tidak sesuai dengan pemasukan saya, besar pasak daripada tiang. Untungnya saya punya tabungan atau kita sebut sekarang dana darurat lah, untuk bisa mengcover seluruh tagihan tersebut setiap bulannya sehingga saya tidak terlambat dalam membayar tagihan. Pelajarannya apa? Ya, walaupun kita memiliki kartu kredit sebagai dana darurat, pastikan kamu juga punya tabungan atau dana darurat dalam bentuk deposito atau reksadana atau tabungan yang bisa dipakai untuk mengcover seluruh hutang kalian apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan. Oke, mungkin segitu dulu aja cerita pengalaman saya dalam menggunakan kartu kredit dan 5 pelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman saya dalam menggunakan kartu kredit tersebut. Jadi kalau kalian pengen belajar lebih banyak tentang kartu kredit, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari channel Andre Tuan. Di channel ini saya juga pernah cerita tentang cara menggunakan kartu kredit untuk pemula. Jadi kalian yang baru punya kartu kredit mungkin bisa nonton video itu agar kalian tahu bagaimana caranya menggunakan kartu kredit. Dan kalau misalkan kalian belum punya kartu kredit, mungkin kalian boleh nonton video rekomendasi kartu kredit terbaik untuk pemula. Di situ saya kasih tahu 7 kartu kredit terbaik yang mungkin bisa jadi referensi kalian untuk buka kartu kredit pertama. Oke, mungkin segitu dulu aja cerita saya. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan share video ini kepada teman-temanmu yang menggunakan kartu kredit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!